Halo, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti, Kepala Film Program dari 100% Manusia Film Festival. Malam ini kita akan ngobrol dengan dua perempuan perkasa, eh, salah satu ikon change makers kami yaitu Lydia Adventa dan Christine Harsojo dari Revolver Tattoo Studio dan Lydia dari Ruang Arati di Bali. Kita akan ngobrol bareng dengan mereka malam ini tentang pameran yang sedang kami adakan juga saat ini di IFI Tamrin Jakarta yang berjudul 100% Exhibition Tattoo Your Taboo. Jadi kita akan ngobrol bareng dengan mereka dan bila teman-teman ingin menanyakan soal tato dan juga soal karir mereka dan juga soal karya-karya mereka yang kami tampilkan di IFI Tamrin Jakarta, kalian bisa langsung tulis di komen dan bisa langsung ngobrol bareng dengan mereka. Pameran ini sendiri baru dibuka kemarin Sabtu 29 Oktober dan akan berlangsung sampai 12 November 2022. Buat teman-teman yang kita punya kuis nih dari dari 100% Manusia Film Festival. Buat teman-teman yang membuat postingan paling kreatif di pameran ini akan mendapatkan hadiah seru dari Kemala Home Living. Jadi silakan nanti bisa lihat pamerannya seperti apa di IFI Tamrin Jakarta. Cuma sayangnya hari ini dan besok IFI Tamrinnya lagi tutup karena ada lagi di fogging dan ada perayaan Hari Nasional Prancis. Jadi mereka tutup di 2 hari ini. Cuma kalian bisa kunjungi lagi sambil nonton film di 100% Manusia Film Festival pada hari Rabu sampai hari Minggu untuk filmnya. Cuma kalau kalian lagi mampir di daerah Sarinah, nongkrong aja langsung ke IFI Tamrin dan pamerannya akan berlangsung sampai 12 November 2022. Yuk kita invite sekarang keduanya sebentar. Halo, Malam, selamat malam. Christine. Apa Malam, kabar? Apa pagi. baik? Oke oke. Hai hai hai. Mungkin kita bisa mulai dengan kalian memperkenalkan diri dulu kali ya. Dari siapa dulu nih? Kali dia dulu. Ya udah, Langsung aku dulu. tuding-tudingan. Ya udah, Christine dulu. Oke. Hai malam semuanya, aku Christine, aku tattoo artist dan co-owner dari Revolver Tattoo Studio di Jakarta. Udah, udah segitu aja. Kenal semuanya, aku kerja di Bali di Ruang Arati. Fansnya Christine. Saling ngefans ya. Paling ngefans. Oke, terima kasih Lydia dan Christine yang sudah bisa hadir. Malam ini aku tahu kalau di Bali sekarang udah jam 9 malam kali ya. Iya, iya. Udah lebih ya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Christine dulu. Dulu tuh pertama kali nato. Kenapa sih? Karena kan seingat aku juga kamu juga kuliahnya bukan ini ya. Ada hubungannya sih di DKV, di Cafe Trisakti mungkin masih ada hubungannya ya. Tapi di satu lagi yang Universitas Bunda Mulia Yang kayaknya mana gak ada sih? hubungannya. Yang manajemen kayaknya Iya. gak ada hubungannya. Jadi gimana Oke, nih? Mungkin bisa diceritain. sebenarnya sih aku emang basicnya kan anak di kafe, terus Mm-mm. udah sempat kerja dulu di agency, terus aku tuh mulai belajar NATO dulu, baru Mm-mm. aku ngambil manajemen. Jadi yang manajemen memang nggak ada hubungannya sama karir aku sih, tapi yang menunjang lah sedikit banyak ada menunjang Ah, ah. untuk buka bisnisnya gitu. Tapi ya itu sih awal mulanya pun juga bener-bener karena iseng aja dan aku emang suka sama tato gitu. Terus aku pikir kayak ini media yang menarik dan pas dicobain ternyata susah banget gitu buat Hmm. bisa dapat hasil yang bagus di kulit, apalagi zaman dulu kan mesin tuh terbatas nggak kayak sekarang kan. Jadi Hmm. bener-bener menantang banget gitu buat aku nyobain si media kulit ini. Akhirnya Hmm. keterusan deh, gitu sih.
Oke. Nah, Lydia gimana nih? Kamu malah justru bukan di Bali dulu awalnya ya. Dulu malah di ITB, lulusan ITB ya. Kuliah aja, tapi Oh, aku kuliah kerja aja. di Bali 3 tahun baru belajar tato. Alasan sama prosesnya kurang lebih sama sih karena mediumnya itu susah, terus Mm-mm. alatnya benar-benar analog waktu itu, jadi kayak ada sesuatu yang pengen dicoba, tantangan yang menarik, dan ternyata emang lebih enak dari kantoran sih, lebih ekspresif gitu. Hmm, cuma sih aku pernah ingat dirimu Lydia cerita tuh mencari badan teman-teman untuk dijadikan latihan. Itu tuh beneran nggak sih? Soalnya badan sendiri udah ketahuan, jadi setelah beberapa kali di badan sendiri, oke deh, mulai coba mencari korban. Gitu. Berarti It- tapi itu ya Kristen juga mungkin ada teman-teman yang dicobain dulu. Ya, Ada ya. pasti. Jadi memang memang apa namanya harus punya banyak teman ya untuk coba untuk latihannya supaya teman-teman dan harus meyakinkan teman-temannya teman-temannya dibayar pakai apa? Dibayar pakai bakso, nasi goreng atau apa nih sebenarnya? Malah mereka yang mintain sih, nggak Oh tahu ya Kak. kenapa. Iya, mereka kayak menawarkan kulit gitu. Sini, di gue aja gitu. Oh ya, Heeh. seru banget. Kalau Lydia gimana Lydia kamu nyarinya? Nyari. Ada yang itu, ada yang menawarkan diri, ada yang ditawarkan, sama-sama percaya itu sih jadinya jatuhnya. Kayak sama-sama deg-degan sih lebih tepatnya. Deg-degannya karena misalnya takut tato-nya nggak berhasil atau takut orangnya nyesel atau gimana? Ya, ada yang kayak kalau dari akunya takut nggak selesai misalnya karena belum terbiasa dengan ruang Hmm. kerja alurnya. Kalau dari yang ditato mungkin karena banyak juga yang first timer yang waktu itu aku uh, menjadi kanvas itu juga mungkin mereka deg-degannya ini benar nggak ya atau bisa bisa bagus nggak ya kayak di gambar atau gimana gitu. Hmm. Kalau Christine juga ada perasaan semacam itu kah? Hmm, takut banget sih, soalnya waktu itu tuh kayak kan bingung juga ya mau belajarnya sama siapa. Jadi banyak Hmm. otodidaknya juga, takut kelupaan step, takut ada yang nggak bersih, eh takut salah, takut nggak bisa masuk dan nggak ada mentor yang bantuin. Terus ya Hmm. waktu itu juga emang pernah terjadi kesalahan gitu. Jadi ditato, ditempel di sofa gitu kan, di sofa di Mm-mm. rumah ditempel, pas bangun meleot semua turun Oh my ternyata. god. Wah, itu kayak aduh ini permanen loh, gimana ya ngakalinnya ya. Untung karena basicnya desain jadi masih bisa diakalin. Itu kan gambar sayap gitu, harusnya kan Mm-mm. sayap kayak gini, pas Mm-mm. dikerjain dan ditambal kayak gini, tapi pas dia bangun di bahu sebelah sayapnya jadi kayak gini. Jadi ya diakalin, ditambah gambarnya supaya dia kebuka lagi gitu. Jadi ya takut takut ngelakuin kesalahan yang mirip-mirip lagi sih Mm-mm. kalau waktu dulu. Masih ingat gak sih kalian pertama kali desain tatonya itu apa dulu? Yang dikerjain ke orang, Mm-mm. jangkar, jangkar old school. Oh ya? Kenapa jangkar Iya, old school waktu masih itu? inget. Masih ingat nggak ceritanya? Masih sih, masih inget jelas banget. Kayak ya udahlah, kelas tato pilih aja gambar yang gampang, jangkar jangkar. Udah, nggak ada meaning, nggak terlalu banyak meaning gitu. Kayak ya Iya, iya. udahlah ini aja lah, kayaknya gampang ini aja udah. Iya iya. Oke. Lydia gimana? Kamu masih ingat nggak pertama kali nato orang? Apa ini desainnya? Aku gambar ini sih logonya Joy Division yang Oh selama wow. itu kayak ya Heeh. itu terlalu ambisius sih kayaknya buat pertama kali di kulit orang kayak wah ini bisa tapi nggak selesai jadi cuma 3 jadi udah Oh gagal gitu. terlalu Tapi ambisius orangnya gimana? Orangnya marah nggak? ya menerima aja soalnya sakit juga saya jadi aku udah selesai nggak apa-apa
Oh, jadi orangnya nggak tahan juga ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kan tadi udah menceritakan bagaimana proses kalian dan kebanyakan juga otodidak ya. Maksudnya nggak ada guru, nggak ada mentor gitu yang ngajarin kalian. Nah, aku jadi kebayangnya ketika kalian memulai studio kalian sendiri itu tuh gimana sih sebenarnya? Apakah juga otodidak juga memulai studionya atau justru dari kamar sendiri atau mungkin numpang ke studio temen dulu? Itu gimana? Mungkin bisa diceritakan? Lydia mungkin? Oke, Lydia lagi belum koneksi ya. Mungkin bisa Christine? Terus, oh itu kayaknya kali dia Ah, kagak ada suaranya deh. oh iya betul nggak ada suaranya. Lydia suaramu hilang kayaknya. Oh kayaknya koneksinya. Oke. Ya Mm-mm. udah, aku mulai duluan kali ya. Boleh, iya. Oke, kalau aku itu dulunya tuh memang awalnya banget autodidak. Habis itu aku Mm-mm. ngambil kelas di Bandung sama Camp. Habis Heeh. itu nyari-nyari mentor lagi sih. Jadi sebelum Oke. sampai bikin si Revolver itu, aku nge-build-nya itu dari tempat tinggal sendiri sih dulu. Awalnya dari tempat tinggal sendiri, Mm-mm. Mm-mm. masih belum ada Revolver, dan sampai akhirnya aku ketemu partner aku yang sekarang, yang pacar aku Mm-mm. juga, Mm-mm. kita memutuskan kalau kayaknya tuh aku nggak bisa kerja sendiri, aku merasanya gitu. Jadi aku bilang Mm. aku kayaknya bakal butuh bantuan, karena kan maksudnya dalam proses tato kita pastinya udah nggak bisa pegang handphone, nggak bisa jawab klien, Heeh. terus banyak keterbatasan loh untuk client handling gitu. Belum Iya lagi betul. prepare, juga makan waktu dan makan tenaga. Jadi akhirnya aku mutusin kayak minta tolong ke pacar aku, Joanne. Aku bilang ke Joanne, tolong bantuin dong untuk prepare Mm. sama client handling gitu. Mm. Akhirnya dia Mm. bantuin, terus kita mikir lagi ke depannya, ini kayaknya kita perlu branding gitu. Kita nggak bisa cuman pakai nama aku doang gitu, nggak ada nama Mm. studionya, dan mikir Iya dari ya. segi bisnisnya juga. Jadi kita mulai Mm. pelan-pelan nge-brand si Revolver itu sampai sekarang, terus cari apprentice, nambah tato artis, lihat-lihat lokasi. Jadi dari situ, dari rumahan, terus kayak buka studio kecil, terus pindah-pindah ke studio orang juga. Jadi kita pindah Mm. ke salah satu supplier yang lumayan gede banget di Indo. Itu mungkin orang-orang banyak yang tahu sih kalau anak tato, Heeh. namanya H2000 sama Mm. Kowenbong. Kita dibantu di sana juga dari segi bisnis dan manage supply studio tato itu kayak gimana. Jadi dapat banyak juga dari dia, dan akhirnya kita mutusin buat kayaknya Revolver udah bisa nih buat bikin Sendiri. sendiri gitu. Sampai Oh, akhirnya sekarang banyak tato artis yang gabung juga sama kita gitu. oke. Dan itu butuh waktu berapa lama tuh, Christine? Kalau Revolvernya sendiri itu tuh dari 2015 sih sampai Mm-mm. sekarang, berarti kurang lebih 7 7 tahun. tahun sih sampai jadi kondisi yang lebih proper lah sekarang gitu. Tapi Mm-mm. awalnya itu di 2015. Kalau aku kan belajar otodidaknya dari 2011-an kan. Jadi Mm. dari masa 2011 ke 2015 itu aku juga masih belum terlalu yakin gitu apakah aku pengen jadi tato artis ke depannya atau kayak gimana. Mm-mm. Jadi aku masih coba banyak job juga sambil belajar-belajar. Di situ aku belum terlalu fokus. Nah, di Mm-mm. 2015 ke 2016 itu aku baru mulai fokus. Kayaknya gue bakal nato aja deh. Barulah itu dibikin tato-tato yang gede. Awalnya juga aku nggak berani bikin tato yang gede karena aku kerjanya tuh tadinya eh, apa sih ya, serabutan gitu loh Oh ya, kerja istilahnya. apa aja sih sebenarnya Ha-ha. saat itu? Jadi dari graphic designer iya, terus aku juga ikut pageant, terus Mm-mm. aku SPGN juga, kadang-kadang aku jadi model kan, wedding model, masa tatoannya heboh gitu. Jadi aku waktu itu cuma punya tato ini. Aku sempet ngelamar bahkan jadi pramugari gitu. Jadi kayak nggak boleh kelihatan tatonya, tapi padahal ngerjain tato. Nah, makanya kenapa juga tato-tato yang aku bikin juga mostly yang kecil-kecil dan bener-bener Mm-mm. bisa dinikmati, bisa dimiliki banget buat cewek-cewek yang nggak mau terlalu kelihatan. Jadi kayak gitu Oh, sih. jadi Heeh. gara-gara pengalaman pribadi akhirnya memilih arah desainnya seperti itu, yang cute, yang kecil, yang bisa Mungkin di... ya. Dan sesuai sama selera juga sih. Terus aku pikir juga Ah, itu celah-celah market yang lumayan
nggak banyak orang yang kuat matanya ngerjain yang kecil-kecil, sedangkan aku tuh Mm-mm. hobinya ngerjain miniatur rumah-rumahan yang kecil-kecil gitu, bikin clay. Aku tuh demen ngeliat yang kecil-kecil gitu, jadi aku bikin tato yang kecil-kecil, aku enjoy. Ya udah, semuanya tuh kayak sejalannya kayak gitu aja, itu yang jadi base selera style aku sekarang. Hmm. Nah, iya kan kalau kita lihat dari pameran kamu ini kan ada beberapa yang kecil-kecil tapi ada juga yang cukup Mm-mm. besar. Aku tuh jadi penasaran sebesar apa sih biasanya kalau yang paling besar menurut tatonya Christine sendiri? Menurut aku sih segini aja udah gede sih, tapi pasti menurut tato Ah, artis lain ini tuh termasuknya kecil. Kalau oke. menurut aku ada yang kecil-kecil gitu tuh bisa yang kayak Mm-mm. size-nya setengah kuku kelingking aku gitu loh. Ha? Kayak Oh, ya flower ampun kecil petals banget. gitu. Ya, Heeh. yang aku kerjain tuh bisa kayak setengah kuku kelingking aku. Sekecil-kecil gitu. Terus kamu ngelihatnya gimana tuh matanya nggak? Gak tahu ya, aku enjoy-enjoy aja sih kerjanya. Masih kelihatan gitu. Masih kelihatan ya tuh. Tuh ada yang Christine has a magic hand Thank katanya. you. And magic eye sih Iya, untuk aku yang demen banget kecil-kecil. kerjaan yang kecil-kecil gitu. Kalau orang-orang ngelihatnya pasti kayak, kok sabar banget. Nggak tahu, aku malah lebih nggak sabar kerjaan yang gede-gede. Jadi kayaknya Ah, emang oke oke. kebetulan jadi kebalikannya orang aja kali ya. Oke, 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 ya, ya, ya. Nah, terus kalau misalnya yang paling ngejelimet itu tuh kayak kayak apa sih? Apakah misalnya kan kalau yang di pameran di Tattoo Your Tabu tuh kita juga lihat ada yang beberapa yang kayak misalnya Woody di Toy Story dari Hmm. Inspiration Movie, terus ada juga yang burung origami paper Jepang itu. Nah, kalau dari dirimu sendiri tuh yang paling sulit itu tato tuh yang kayak apa sih? Menurut aku yang gimana Paling ya? Kalau tersusah yang kamu buatkan? kalau yang style-style aku tuh sebenarnya aku enjoy banget sih ngerjainnya. Jadi kecil-kecil kayak gitu tuh enjoy banget. Lebih ke masalah tektokan desain sama kliennya yang agak ribet Hmm, biasanya. Tapi mm-mm. kalau yang udah sekali jadi gitu sih gampang ya. Oh, yang agak susah ini sih menurut aku gambar detailnya cabe ijo yang ada di nasi Padang. Oh iya 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 Iya, yang ada di ini yang ada di video kamu ya. iya. Karena di situ ada cabe ijo Mm-mm. sama apa ya? Apa tuh sayur sayur yang di nasi Kuning, Padang itu apa ya? iya sayur gulai Bukan, nangka, sayur gulai nangka. Oh sayur sayur ijo, sayur ubi, iya ya, ya ubi pucuk ijo. ubi, Iya, ya. kan mesti ngebedain ya antara si cabe ijo sama si ubi itu. Dia Mm-mm. tuh mirip banget, sama-sama ijo tapi mesti dibedain dan teksturnya tuh kayak beda tipis banget gitu. Jadi pas kerjaan itu lumayan kayak, aduh ini gimana ya ngerjainnya? Ya udahlah kerjain aja. Untung jadinya masih kayak ya harusnya orang masih tahu lah yang satu ada cabe ijonya, yang satu ada daun ubinya. Oh jadi itu ya, itu yang paling susah ya buat kamu ya. Ya, buat Iya. teman-teman Kak, kalau ingin melihat tato yang dibilang paling susah buat kata Christine tadi, ada loh, ada di pamerannya di 100% Exhibition Tattoo Your Tabu yang ada di IFI Tamrin Jakarta. Tapi tidak di luar karena yang pameranmu itu ada di luar, sementara ada yang Hmm. untuk semua video-videonya ada di dalam. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, itu kan tadi kita ngomongin tato yang paling susah. Sekarang yang ingin aku tanyakan, susah nggak sih buat female tato artis untuk masuk ke industri tato? Kemarin kita juga sempat ngobrol Hmm. bareng sama Ica di Hai Rembulan dan juga Deidra dari Astragel. Nah, mereka juga sempat cerita juga gimana susahnya untuk masuk ke dunia tato artis ini yang kebanyakan didominasi oleh para pria. Untuk kamu sendiri gimana? Mungkin kamu bisa bercerita? Kalau di awal karir banget, iya sih susah banget. Yang Hmm. pertama tuh kita mau belajar ke siapa aja susah. Sampai sekarang pun itu masih susah ya, nyari mentor tuh Mm-mm. masih susah banget. Yang kedua, emang jadi tuh kalau di dunia tato Indonesia itu ada yang Mm-mm. namanya komunitasnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya aku nggak berani sebut. Tapi Ini yang nggak usah jelas sih, disebut. oke. Si komunitas ini memang mayoritasnya laki-laki, mereka punya Oke. certain lifestyle yang aku nggak bisa keep up gitu. Jadi untuk masuk ke sana tuh kayak ah aku pernah waktu itu mau ikut lomba aja tuh bener-bener aku Mm-mm. sampai bilang kan, ini panitianya mana? Aku mau ikutan buat
next Hmm. competitionnya. Mm-mm. Aku pokoknya mau ikutan. Terus kayak, oh siapa yang mau ikut? Coba deh ke si ini gitu. Terus aku Mm-mm. ke si ini, aku mau ikut. Kamu yang ikut, kamu mau ikut? Ngapain kamu ikut? Cewek mah ikutnya yang acara lucu-lucuannya aja. Terus kayak, enggak, aku tuh mau ikut lomba gitu. Aku mau bawa pulang sertifikat, mau aku Heeh. pajang ceritanya kan, kayak Heeh, trans heeh. studio yang lain. Katanya nggak boleh, nggak boleh. Terus aku ya udahlah, aku cari aja gitu online kayaknya ya. Pokoknya aku Heeh. masukin aja lah, aku isi formulir, aku daftarin. Waktu itu juga Revolver lagi nge-build, jadi kita pikir kayak kayaknya kita Sekalian. mesti ngumpulin piagam-piagam gitu, atau paling Heeh. enggak tahu lah kita tuh ada di mana gitu loh, posisi kita Mm-mm. dengan kompetitor kita lainnya nanti itu tuh posisinya kayak gimana, atau mungkin Mm-mm. kita kayak ketemu orang baru gitu. Jadi pas pas masuk akhirnya boleh-boleh aja tuh tembus. Nah di situ tuh zaman dulu kalau tiap kali ada lomba antara aku sendiri yang perempuan Mm-mm. atau enggak, anjing aku lagi marah, bentar. Antara kalau nggak aku sendiri yang perempuan, kalau nggak paling ada satu atau dua gitu perempuannya pada saat itu sekitar 2015 ke 2017-an kayaknya. Mm-mm. Waktu itu juga sempat ketemu tuh sama Lydia di 2018 kalau nggak salah, Bali Tato Expo. Di situ baru mulai ada lah beberapa perempuan. Kalau nggak mah dulu paling yang ketahuan siapa sih? Paling kalau nggak Lydia, Macil, terus ada yang di Bandung beberapa kecil-kecil, suaranya nggak terlalu terdengar gitu. Mayoritas rata-rata yang naik pasti laki-laki semua Hmm. gitu. Seperti itu ya. Ternyata di dunia tato juga seperti yang didominasi laki-laki terus, yang sama sih kayaknya di dunia seni Indonesia, nggak cuma di dunia tato, seni lainnya pun juga sepertinya begitu nih. Nah, mungkin tadi Lydia pas dirimu sempat cut off, kita sempat ngobrolin soal studio tato nih. Nah, tadi pertanyaanku sama kepadamu juga. Gimana sih awal-awalnya tuh kamu akhirnya bisa bikin, dulu kan Bino Square, nah sekarang kan juga jadi Ruang Arati, dan aku masih inget dulu sempat nato juga di, kamu buka di rumahmu sendiri gitu di kamar. Nah itu mungkin bisa diceritakan dari awalnya. Proses menuju ke studio sekarang gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Ya, jadi ketika awal aku dengan tabungan dan masih kantoran, aku baru nyewa mezanin supaya masih ada ruang yang bisa dia jadi steril. Lalu Hmm. ya untungnya makin lama makin lumayan ramai sehingga aku merasa butuh tempat. Nah, akhirnya menyewa rumah. Tapi dari situ aku kayak kepikiran untuk emang menjadikan ruang kerja dan ruang tinggal tuh berbeda supaya lebih nyaman juga ke klien. Akhirnya aku nabung buat Bino Square, dan Hmm. alasan aku ganti ke ruang Arati, aku merasa sepertinya ingin punya um, ciri khas yang lebih Indonesia aja sih gitu di branding gitu. Jadi keputusan itu juga kayak ngelatar belakangin pemaknaan tato yang buat aku sendiri dari Bino Square yang tadinya aku lebih memilih atau lebih fokus ke ayo kita bikin sesuatu yang berbeda, Mm-mm. ke ayo bikin selain berbeda juga kayak emang cari meaning yang lebih dalam lagi dari situ gitu. Oke. Nah, dulu tuh Rencananya kamu sih tuh sempat kerja di mana ya Lydia ya? Kayak kita udah lama ketemunya ya dulu ya. Tapi waktu itu kamu sempat kerja di mana ya? Soundnya nggak ada, Oh iya, nggak ada sound. suara. Oh iya, nggak ada suaranya. Soundmu nggak ada, Lydia. Sebentar. Kayaknya aku soundnya di hilang. kantoran Oh di dia. sini tuh Udah masih tadi ada sudah ada gitu, kembali. jadi dia bikin Ah, gimana kantor tadi? pribadi, tapi kita ngerjain
Jadi aku di bagian tukang potong-potong gambar, layout gitu. Oh, jadi kantornya itu kayak semacam kantor percetakan. Hmm. Suaramu suaramu hilang lagi nih, Lydia. Suaramu hilang lagi nih. Apa mungkin dibantu dengan memakai headset kali ya? Siapa tahu membantu Udah atau kembali Kak? headphone. Dia ada timbul tenggelam gitu suaranya. Nah ya. Iya, masih belum bagus Kak suaranya nih dari teman yang menonton juga bilang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang seperti itu. Patah-patah Heeh. banget. Iya, patah-patah. Mungkin bisa ya pakai ini. Nah, Nah, tadi sebenarnya kembali ke web kembali ke design untuk beberapa project punya dia hobinya bikin bisa e-commerce gitu. Oh, Jadi jadi kita kerja per project. oke. Jadi suaranya sempat sempat ini ya kayaknya ya telat ya masuknya ya delay. Suaranya ketinggalan. Orangnya udah gak ada, suaranya baru nyampe. Iya, mungkin internetnya lagi ini karena di Bali lagi hujan deras. Oh, Sepertinya iya. Mm-mm. Nah, terus tadi kita kembali ke dirimu, Christine. Gimana pas tadi kompetisi itu? eh, Kan kamu bilang akhirnya bisa nih. Kamu tetap maksain hmm. masuk. Terus si orang-orang yang ngomong ini akhirnya gimana tuh menanggapi ketika kok tiba-tiba ada Ya, cewek sih ikutan? iya. Kayaknya dia kaget sih. Kayaknya dia kaget. Tapi untungnya aku bisa dapet kayak nominasi 10 besarnya gitu lah, 10 atau 20 besarnya gitu. Jadi mereka juga lumayan kaget. Oh, ternyata nih anak tekniknya nggak kalah gitu sama cowok-cowok. Mm, Akhirnya setelah itu tiap kali ada kompetisi tim tato artis cewek termasuk Kak Lydia, dan ada waktu tuh rame banget sih, ada Kak Amel si Painted Sister nama ya, Instagramnya, Kak Nacil, sama banyak lah di situ cewek-cewek, dan ada tato artis cowok juga. eh Mostly tato artis ceweknya kemarin nih sempat ngurusin isu semi permanen tato, dan di situ juga si ketua komunitas tatonya sendiri juga yang minta tolong gitu loh sama cewek-cewek ini buat mm, ngomongin masalah isu semi permanen tato yang misleading banget ke customer gitu. Jadi tuh kan cewek-cewek ini tuh tato artis juga fungsional gitu. Kalau fungsional sih maksudnya kita juga bisa menggerakkan gitu, apalagi kan di dia juga kerjanya banyak yang kayak ngasih tahu ngeblast tentang banyak isu-isu di dunia tato juga kan, jadi kayak mm-mm. ya cewek-cewek ini menurut aku sih jauh lebih aktif sih, dan kita tuh kayak berusaha untuk mendobrak stigma yang misalnya kayak waktu itu tuh ada masalah pemakaian kata tato gengbeng gitu. Nah ini tuh yang lebih melek-melek soal hal-hal kayak ginian tuh mostly cewek. Terus kalau misalnya ada waktu itu juga kasus sama soal pelecehan seksual dari tato artis cowok, oknum, itu oknum yang berani nge-up juga ya tato artis cewek gitu. Karena yang tato artis cowok mereka kan udah kayak punya brotherhood sendiri kan di komunitas tato yang kecil itu. Jadi mungkin mereka juga nggak enak gitu kali ya ngomongnya. Kalau kita kan cewek kayak lebih kayak ya udah ini tuh cewek korban, cewek nggak ada yang speak up, korbannya nggak dibantu, ya Mm. kita sebagai tato artis cewek beraniin diri buat ya udahlah, berantem berantem dah sama orang, biarin aja dah, yang penting kita ngomong apa yang harus dibikin jadi lebih baik gitu sih. Oke, gimana Lydia? Kamu termasuk yang maju juga nih kayaknya gempur. Karena aku Iya, sudah dari dulu aku justru tahunya justru dari Lydia nih berita-berita seperti ini. Sudah. sudah.
Iya. Suaraku sudah jelas kah? Udah, oke. Iya, jadi setuju sama yang Christine bilang tadi, ada banyak banget aspek yang kayak untuk di sexual harassment atau katakanlah consent aja tuh masih masih belum umum untuk dibicarakan atau dipraktekkan di tato Indonesia. Nggak semuanya, tapi bisa terbilang lumayan lumayan banyak kasus yang akhirnya kita gitu. Dan aku rasa kalau misalnya em, ada lagi lebih terbuka podium untuk Oke. Nah, ini aku juga jadi penasaran tadi. dianggap dengan Christine bilang ada keseriusan yang tato sama gengbang lah, oleh macam-macam termnya pihak ya. Nah, berwenang. aku belum melek nih Aku soal rasa term-term ini tato tadi. Indonesia akan lebih maju Ini apa lagi sih? gitu. Masalah apa sih waktu itu? Kalau boleh tahu. Dari siapa nih? Lydia, boleh Aku. Lydia? Oh, Lydia. Kali dia aja. Ya. Hmm. Oh, nanti menimpali. Jadi kayak sebenarnya itu term untuk tato yang satu klien dikerjakan oleh beberapa seniman tato. Hanya kayak sebenarnya ya kalau kita Hmm, mau ya. memaklumi asal muasalnya, yang populer itu kan memang kebanyakan Hmm, ada di subculture kayak motor atau ya subculture yang dia sifatnya underground atau keras lah gitu untuk di bahasa yang lebih umum atau lebih awam gitu. Nah, aku pikir sekarang dengan sudah lebih banyak akses ke orang awam atau ke memang hmm, desainer yang sudah tidak ada lagi di subculture underground, itu sebenarnya masih banyak kosakata yang bisa mewakili itu dengan lebih baik sehingga dia tidak terkesan sangat primal atau sangat seksual gitu. hmm. Ya, tapi ya ada beberapa yang bukan gatekeeping, Ya, cuman kayak ya udah kalau kalau dari dulu kita oke. kayak gini Jadi itu ya semacam bodo amat term-term deh, seperti itu biarin yang aja, kenapa sih perlu gitu. Nah, di kalau aku dan mungkin bukan teman-teman bukan cewek direvisi lainnya sih. Aku berpikir setuju kalau dengan yang bisa kamu lebih bilang baik kenapa tadi. Kalau enggak memang kita gitu. bisa lebih baik memakai term yang lebih baik pun, apa salahnya memakai sebuah term yang baru? Ya kalau orang yang lain masih memakai term itu ya terserah urusan mereka sih. Nah, sekarang tadi Christine tuh udah sempat bercerita soal masalah kompetisi yang dia sampai dihalang-halangin untuk ikutan. Nah, kalau dirimu gimana nih Lydia? Ketika pertama kali memulai untuk di Bali, apalagi dengan subkultur Bali, nggak cuma di dunia tato ya, tapi di dunia seni lainnya juga. Hmm. Untuk hmm, ya kalau aku melihatnya sih memang semua juga tergantung circle mana yang kita berada atau circle-nya dominan atau tidak gitu di lingkungan itu. Dan terutama kalau di tato ada transisi yang menurut aku sebenarnya baik sih. Kayak dulu kita nggak semudah sekarang punya akses untuk mempelajari atau untuk punya akses ke situ tuh kita benar-benar harus kayak sebagai orang di luar subculture itu harus kayak memberanikan diri banget dengan segala apa yang bisa terjadi ke kita lah. Katakanlah misalnya duduk nongkrong lalu ada obrolan-obrolan yang itu sifatnya uh, sebagai perempuan dengarnya sudah aduh saya pengennya sih pulang gitu misalnya kayak di situ, tapi networkingnya baru ada di situ gitu. Lalu kayak soal kompetisi yang ada, kayak aku merasa ada kritik dari aku adalah ketika ada teman-teman perempuan yang sama-sama NATO itu sifat kompetisinya adalah untuk membenturkan satu sama lain, itu yang aku rasakan. Jadi bukan kolaborasi, sehingga aku bertanya kepada siapa audiens kompetisi ini sih gitu. Apakah kita jadi entertainment saja, perempuan yang ingin sebenarnya
berkenalan, berjejaring, berkompetisi itu dengan lebih enak Jadi keluarnya. kayak malah Tapi aku dipakai ya, tanda sendiri kutip mengalami dipakai kok, untuk misalnya kepentingan yang aku dan yang berbeda lainnya nih jadinya. menjadikan pion, lalu ya udah bertandinglah sana lalu kita nonton gitu, kayak menurut aku agak konyol Oke. gitu dan sedih sekali. That's not good. Nggak ada yang sehat jadinya kan, nggak ada kompetisi yang sehat dan juga nggak ada industri yang sehat kalau kayak gitu. Nah, kalau dari Aku kalian merasa sendiri kayak pernah nggak sih ada kayak entertainment. semacam permintaan dari klien yang aneh-aneh yang mungkin malah menjulus juga ke arah kepelecehan jatuhnya? Loh, Christine udah langsung ketawa. Soalnya kalau aku tuh udah difilter sama Joanne sebagai admin kan. Oh, oke. Jadi banyak kan udah ke filter, cuman pas dulu pegang sendiri ya paling simpel-simpel aja sih yang kayak orang ngajak kenalan-kenalan doang sih. Nggak Oke. sampai yang ya paling dari bisnis jadinya lebih ke personal dan beberapa sampai sekarang pun masih ada, cuman mostly sih banyak kan dari kayak follower aku dari Instagram yang emang pengen share story, jadi pengen personally tahu aku aja sih, nggak menjurus ke arah yang lain-lain gitu. Oke. Kalau Lydia gimana? Hmm. Ya kurang lebih sama, aku ada di posisi yang lebih banyak mendengar cerita, atau aku pernah melihat sendiri juga gitu. Em, Kalau ya itu kembali lagi, kalau kita ada di circle atau dengan filter yang kurang, rentan untuk akhirnya malah menjadi korban juga. Tapi alhamdulillah bisa sih dibilang aku belum pernah mengalami langsung dari klien ke aku. Kalau yang terjadi di luar, sudah pernah ada kasus yang itu memang itu terjadinya tapi di Amerika, hanya karena disiarkan di Instagram kayak berturut-turut si laki-laki yang juga tato artis ini dia melakukan sexual harassment dan Oh, wow. diungkap. Akhirnya dia semacam witch hunt di Instagram day by day, akhirnya ditangkap sama NYPD karena dia udah ngeluarin berbagai jenis senjata untuk membunuh si mbak ini yang sebenarnya adalah korbannya dia. Itu baru terjadi 2020 yang lain. Jadi Juga merasa aku aman ya. rasa Jadi ada kode ya etik yang memang dipegang sudah penting beramai-ramai banget ya. untuk Paling tidak. dibicarakan hal Iya. ini sudah Tapi ada aku Eh, rasa itu bukan aturan antisipasi tapi juga sih. kesepakatan bareng Dan aku sehingga juga ya dapat inspirasinya kita dari aman, kali kita dia sebagai juga ya, klien, kita karena aku sebagai lihat tato dia artis pas tuh aman awal-awal gitu. banget tuh masih zaman Bino Square tuh dia bikin kayak tempat yang aman buat cewek ditato dan buat tatovis cewek yang nato. Dari situ aku juga dapat inspirasi sih. Aku kayak, oh iya, kayaknya emang aku tuh mesti bikin tato studio yang aman gitu, karena terkadang tuh kayak ada sih bukan beberapa, adalah klien yang emang stalking fight banget gitu dan bikin aku nggak nyaman, sampai aku pernah ngumpet di studio pura-pura kayak udah nggak ada orang, matiin lampu sampai yang ngumpet kayak begitu banget itu pernah. Dan itu oh, semua wow. tuh jadinya ke depannya kita antisipasi aja nih gimana ya, kayak jangan dibikinnya ruangnya terlalu private supaya kalau dan tempatnya rame gitu, aku nggak pernah mau tato sendirian lagi supaya kalau ada kenapa-napa tuh aku bisa gampang minta tolong, karena yang gitu-gitu aku juga parno sih, dan sebelum itu kejadian kayak udah antisipasi dulu. Oh, wow. Jadi ada sampai stalking vibe ya. Berarti kalian sangat terkenal Ada kalau diambil positifnya. Jadi sampai di stalking. serem Nah, sih tapi. iya serem banget sih. Aku kebayang kayaknya. Nggak mau juga kan seperti semacam penerima fans semacam itu. Nah, kita tuh sekarang kembali ngomongin karya kalian yang ada di pameran kalian, mini pameran kalian ini. Aku ingin ngebahas kalau dari Lydia itu ada satu karya yang tribute to Jong Hyun tentang mental health depression. Itu tuh boleh ceritain sedikit nggak sih itu gimana? Nah, kalau untuk Christine nanti mungkin yang tribute to Pedro kali ya, cover how to cope with letting go and losing someone, itu berarti kan yang tribute to Pedro itu. Nah, ya mungkin bisa cerita siapa dulu nih, Lydia atau Christine? Ini malah begini-gini. Ya udah, coba siapa, Lydia coba.
Ya, ya kalau untuk tribute Jonghyun itu salah satu yang paling menurut aku paling kelihatan. Sebenarnya Hmm, sudah banyak sekali cerita-cerita senada berasal dari turbulensi kesehatan mental, lalu pada saat itu punya momentum ini aku pengen abadikan atau aku masih dalam proses ini tapi aku ingin ke arah yang lebih baik. Sudah dari awal-awal karir aku memiliki banyak klien yang mau berbagi cerita yang sama. Um, Terlebih ke yang Jonghyun ini, aku melihatnya sebenarnya itu tidak ada, aku hanya mengkomposisikan gambar-gambar yang dibuat oleh Jonghyun gitu. Untuk kayak apa yang aku tambahkan sendiri tidak terlalu banyak, tapi aku ngerasa seneng banget ketika aku baca draftnya si kakak yang punya konsep ini karena sangat meticulous banget gitu. Dia benar-benar kayak apa yang terjadi dari dirinya dan dari Jonghyun itu sebenarnya pengen juga dia sampaikan ke orang-orang, siapa tahu ini menjadi suatu panggilan untuk semakin terbuka membicarakan soal mental health terutama depression dan anxiety kayak gitu. Dan aku rasa hmm, ketika aku mm-mm. memposting di sosial media ini perlu punya konteks sehingga orang Jadi juga mungkin pada saat lebih itu dia lebih kesehatan mentalnya sedang memberikan kurang punya tahu ada semacam akses tanda untuk kutip semangat berbicara atau kepada mencari orang-orang untuk lebih pertolongan. terbuka Apalagi setelah membicarakan pandemi ini jauh lebih isu-isu yang banyak biasanya lagi mereka konsep yang sisihkan serupa. atau mereka pendam atau mereka Betul. udahlah nanti juga orang juga nggak ada yang peduli. Nah mungkin sebelum ngomong orang juga nggak ada yang peduli itu mungkin dengan melihat tribute to Jong Hyun ini dan apa yang tadi dirimu lakukan dengan menggabungkan eh, gambar-gambar Jong Hyun kepada si kakak yang memiliki tato ini bisa membantu orang-orang juga ya untuk lebih terbuka. Iya, betul. Jangan judgmental dulu, didengarkan dulu aja Ya, bila ada orangnya ya yang dia punya berbicara. statement sendiri ini harus Oke, kita mulai nah kalau bicarakan untuk lebih Christine waspada gimana nih dengan yang kalau bisa tribute to tidak Pedro? dengan stigma antara Pedro itu satu dan yang lainnya kapal gitu. Yang pesawat kapal ya. iya, heeh. Ya, mungkin kalau kali dia tuh dapat draft email tuh kan kayak panjang gitu ya. Kalau Mm-mm. aku kan banyak kan terima klien tuh dari WhatsApp, jadi kayak pendek-pendek singkat dan aku juga anaknya emang tipenya yang kayak kalau ngomong tuh di chat tuh kayak tek 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 udah kelar gitu. Jadi ya draftnya itu datangnya ke aku cuman kayak aku mau tato pesawat, ada tulisannya namanya Pedro, ada tanggalnya sekian, warnanya colorful. Terus habis itu aku langsung bikin draft, terus kayak dikasih revisi kayak ini kurang colorful karena ini anak tuh kayak bocah banget, jadi gue pengen pesawatnya bener-bener kayak cute banget. Habis itu kita kayak ketemu, terus pas ketemu kita tuh nggak banyak kayak terlalu ngobrol gimana ya sebenarnya, karena ada beberapa klien yang bawel banget, tapi klienku yang ini enggak. Aku cuma ngelihat matanya doang kayak, nah apa sih lu kok kayak sedih banget gitu. Terus kita ngobrolin ada kemungkinan tato yang lain, terus dia cerita tentang kehilangan ayahnya atau ibunya gitu, aku lupa. Terus dia bilang yang ini kalau nggak salah brothernya dia atau temennya dia gitu meninggal dari kecelakaan pesawat. Dan aku tahu dia juga army apa Air Force ya. Pokoknya aku taunya dari atribut yang dia pakai dan dia bilang dia baru pulang dari Amrik. Terus atribut yang dia pakai tuh kayak kalung yang biasa dipakai sama Air Force gitu loh. Jadi Hmm, aku menangkapnya, oh lu anak Air Force mungkin, dan pesawat yang dia request juga bentuknya tuh bukan pesawat penumpang gitu, bukan hmm, pesawat ekonomi apa sih yang iya. biasa kita berpergian gitu. Jadi dari Heeh. situ aku menangkap banyak hal dan untuk memprosesnya itu sendiri aku rasa itu part dari dia dan rasa sakit yang dari tatonya itu sih yang jadi permanen. Aku nggak bisa terlalu gambarin dengan kata-kata aku karena ya itu ya aku sama kata-kata itu emang kurang bagus. Cuman banyak sih memang klien aku yang memproses kehilangan mereka dari itu souvenir, souvenir tato itu gitu. Hmm, Tapi ya belakangan ini sih banyak kan anjing ya. Jadi kayak mereka datang-datang
ada beberapa yang cewek kan lebih suka cerita, jadi mereka bisa cerita kayak, ya ini anjing Ya. aku meninggalnya kenapa, apa segala macem, terus kayak sampai nangis di bed gitu, kayak itu hal yang lumrah banget terjadi Oh, di studio gitu sih. jadi ini menarik ya. Jadi kan tadi kamu diri diri kalau di Lydia ada yang ingin menato dengan si Tribute to Jonghyun itu untuk membicarakan lebih jauh soal isu-isu kesehatan mental health gitu ya, kesehatan jiwa, dan juga kalau di Christine malah justru jadi semacam medium untuk penyembuhan diri gitu tatonya. Jadi aku kehilangan orang tuaku atau saudaraku atau anjingku gitu, binatang kesayanganku, dan aku tuh masih tetap ingin membawanya di dalam hidupku, ya berarti ya udah aku coba aja ditaruh di dalam kulitku, jadi siapa tahu itu bisa lebih memberikan ketenangan. Dan itu ini sebuah, menurut aku sebuah medium penyembuh yang cukup baik, dan mungkin bisa membantu mengalihkan stigma-stigma negatif orang tentang tato ya, apalagi kalau orang ngelihat tatoan, aduh, ini pasti udah langsung kemana-mana gitu kan. Nah makanya tadi dan juga ketika kamu bilang tadi Christine bahwa awalnya kenapa bikin yang kecil-kecil, karena nanti kalau seandainya orang yang mau kerja atau apa tapi tetap masih bisa ingin mengekspresikan diri lewat tato, paling nggak masih bisa ditutupi. Sementara kalau Lydia tatonya justru besar-besar tapi justru memiliki arti yang cukup dalam, apalagi dengan goretan-goretan panjang, spiral, bahkan ada satu seri yang dirimu bahkan punya semacam konsep tersendiri yang seperti di Kekal gitu ya, di proyek Kekal yang kamu bilang Kekal itu. Nah ini yang ingin aku tanyakan sekarang adalah uh, mungkin mungkin tidak pernah terbayang sama kalian bahwa hasil karya kalian itu sendiri akhirnya bisa menjadi sebuah medium untuk penyampaian ekspresi kemanusiaan. Tapi mungkin juga sudah pernah kebayang ya. Nah, tapi untuk di Lydia sendiri dengan si proyek Kekal ini misalnya, yang desain Kekal itu sendiri, mungkin bisa diceritakan isu kemanusiaan yang ingin diangkat. Nah, kalau untuk Christine, aku lebih melihat flash tattoo kamu tuh yang selalu ada kaitannya tuh dengan isu-isu kemanusiaan sebenarnya, walaupun mungkin orang-orang mikirnya ih so cute ya Sailor Moon, atau oh ada gambar pelangi waktu di flash tattoo Pride gitu. Cuma jadi orang-orang ingin datang ke Revolver Tattoo Studio untuk dapetin flash tattoo, tapi juga ada sebuah pesan yang disampaikan gitu di lewat karya Christine. Mungkin apakah ini memang ada di background pikiran kalian ketika kalian membuat tersebut, atau emang oh baru nyadar nanti gitu misalnya. Mungkin Lydia bisa diinikan cerita Lydia dulu atau Christine dulu, silakan. Nah, Kalau aku emang itu kayaknya sama kayak Christine, kayak bukan hal yang direncanakan seperti itu. Ternyata dia terjadi dengan ya mengalur setelah beberapa lama. Oh ini dapatnya gini nih gitu. Kayaknya ini yang emang panggilan aku di sini nih, lebih intuitif gitu kalau aku pikirnya. Dan aku pikir justru kalau kita bisa meresum suatu makna yang dalam dengan output yang simple, itu justru berhasil banget gitu. Understanding yang cepat dilihat dari orang, lalu pas ketika orangnya cerita oh gini gitu, jadi nggak harus yang gede ribet gitu, tapi makna yang ada di baliknya itu juga tersampaikan. Terus kayak kalau untuk Kekal, kenapa aku kepikiran bikin jinnya kecil-kecilan itu, sebenarnya dari ketika aku lihat benang merah yang datang, semuanya ingin lebih mengenal diri sendiri sih. Ada hal yang dia tertarik. Mungkin dulu aku gini ya, orang tuaku dari sini. Lalu pada saat aku meriset itu sering banget ada kebetulan, dan aku berpikir kalau kata kalian nggak ada yang namanya kebetulan gitu. Jadi mungkin memang
pada saat itu ada konsep itu, orangnya itu ketemu sama aku, ini menurut aku harus dicantolkan gitu, dicantolkan di sosial media, atau setidaknya setelah Iya. dia punya tato aku dokumentasikan dengan baik sehingga sampai ada uh, benda fisik yang bisa katakanlah Oke, lumayan oke. Makanya stand ada up si bahkan kekal itu tadi tadi ya yang kamu bilang tadi tersebut. bardaknya Jadi tuh memang panjang tidak rambutnya direncanakan, jadi gitu, memang nggak ternyata aku ada mikirin beberapa yang bikin zin atau memiliki ya apapun gitu, mengalur karena itu, memang mengalur dengan ke concern satu yang tujuan gitu kan punya. jadinya. Ke satu arus gitu. Oke. Nah, kalau Christine tadi gimana? Tadi kamu malah bilang sama sekali nggak kepikiran atau gimana nih? Enggak, aku tuh sama sekali nggak kepikiran, Kak. Makanya kan pas Mm-mm. waktu awal pertama kali aku ditawarin pameran juga aku tuh minder. Aku bilang kayak, hah, ajak aja kali dia, jangan aku. Aku mah aku tuh kayak ngerjain apa-apa tuh kayak, ya udah aku suka, aku ngerasa itu menarik. Ada orang-orang yang connect buat pengen bikin tato itu, atau ada yang memang request itu, ya udah gitu, ayo kita kerjain. Karena aku suka em, apa sih kayak step by step ngerjain tatonya gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi bener-bener nggak nyangka gitu. Yang waktu kemarin tuh Kak Putri jelasin kan, oh pride kamu tuh yang apa kok pride kamu? Flash kamu yang pride tuh ternyata tuh bisa bikin orang ngobrol atau apa. Dari situ aku kayak, lah iya juga ya, ya bener sih yang itu, tapi yang lain kayaknya enggak deh. Tapi ternyata habis aku cari-cari lagi, oh iya juga sih ya, banyak juga karya-karya aku yang ternyata bisa buat mengingatkan kalau manusia, mengingatkan akan kemanusiaan gitu deh. Jadi nggak direncanain sih. Tapi justru ini yang menarik, direncanakan atau tidak, apapun yang kalian lakukan ini benar-benar out of the box, dan you two have the biggest balls of all gitu kayaknya, yang berani ikutan kompetisi, yang berani stand up bahwa enggak, kita nggak mau pakai term ini gitu, karena term ini tuh nggak bagus buat kayak kita semua, dan mestinya hal-hal itu. Dan kalian juga memulainya dari zaman dulu mungkin ya, seperti yang tadi kalian bilang, nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak penato artis perempuan, dan sampai sekarang pun juga saya rasa juga belum terlalu banyak ya. Kalau boleh tahu tuh berapa ya jumlah penato artis perempuan di Indonesia ya? Kayaknya nggak nyampe 100 deh. 100 nyampe nggak ya? Mungkin 50 nyampe sih. 100 kayaknya aku nggak yakin. Tapi Iya, 50 nyampe. Anak-anak lima. barunya banyak. Oke, ya, iya, semoga Banyak yang continue gitu. Nah, hmm. Menuju itu tadi juga yang ingin aku tanyakan kan, bahwa women supporting women gitu, nggak kayak yang tadi mungkin Lydia bilang, kok jadi akhirnya kita kayak dan diadu semoga domba dan akhirnya jadi continue seperti entertainment aja gitu kan, untuk kalau ikutan kompetisi. Kalau seandainya nih ada teman-teman yang menonton di sini dan mereka juga ingin jadi internship ke kalian, pengen dong belajar gitu, apakah ada ruangan untuk itu, atau kalian mungkin memang biasanya membuka program di bulan-bulan tertentu untuk itu, apalagi sekarang insya Allah sudah endemi, jadi mungkin bisa lebih sering bertemu. Aku lagi ngajar ada dua tiga orang sih sekarang, jadi memang nggak ada kapasitas lagi buat ngajar, dan aku juga ngajar karena aku mikir banyak yang pengen belajar dan masih sedikit banget mentornya, jadi aku pikir kayak, oh ya aku udah lumayan lama belajar dan kontribusi aku yang bisa aku kasih sekarang ini ke komunitas tato di Indonesia adalah aku meluangkan waktu untuk ngajar. Aku udah buka slotnya dan sekarang kayaknya udah belum bisa nambah lagi. Tapi pesanku sih, kalau misalnya nanti ada yang mau belajar, please banget jangan jadiin tato artis lain tuh kompetitor gitu. Kita bakal butuh satu sama lain, sumpah. Aku juga Setuju. kayak banyak hal yang kita nggak bisa ambil semuanya gitu loh. Aku Ya. makanya banyak kalau udah maunya yang geometrik, konsep banget apa segala macam, aku pasti lemarnya ke kali dia karena aku tahu aku nggak capable buat ngelakuin itu dengan bagus, dan kita bakal butuh banyak temen di Ya. dunia tato yang banyak stylenya supaya kita bisa lempar-lemparan klien juga gitu. Kalau kita telan sendiri semuanya, kita bisa capek banget loh.
Setuju. ngerjain request orang yang kita nggak enjoy gitu. Jadi Hmm, jangan sampai kompetitif juga gitu, apalagi sama-sama cewek. iya. Lydia gimana? Ya, aku justru memang makanya aku bilang aku ngefans sama Christine. Soalnya butuh, menurut Hmm, aku kayak butuh kapabilitas mental yang gede banget buat ngajarin orang, apalagi sampai hmm, tiga. Aku ya. sendiri sama Filsa di sini baru berani ngambil satu lagi dengan proses yang cukup panjang. Karena Hmm, balik lagi juga untuk belajar tato mm-mm, yang bener-bener serius, mau emang ini yang akan aku jalani nih gitu. Sampai kapan lama, bukan sekedar tertarik lalu ternyata susah nih, atau segini aja deh, nggak pengen explore gitu. Nah, jadi kayak dan akhirnya dengan sedikitnya mentorship itu malah hmm, banyak mm-mm, yang kalau kita bilangnya ada yang bilangnya scratcher, ada yang ya udah dia belajar dari kursus-kursus yang tidak ada legit, tidak ada kayak apa ya, mm-mm. pertanggungjawaban SOP-nya atau yang lain-lain, lalu dia sudah buka lagi. Menurutku itu akan jadi kayak domino bahaya banget kalau nggak juga um, dibicarakan sih sebenarnya hal ini sama teman-teman mungkin sama tato artis gitu. Ya, tapi balik lagi tadi, kalau misalnya memang serius dan emang Hmm, kita ada di dalam satu hmm. pemikiran yang sama, kalau memang di tempat itu lagi nggak ada misalnya open apprenticeship, ya datang-datang aja sih, main-main aja, pasti kita juga Iya, ngobrol-ngobrol sharing tuh mau banget gitu. Malah enak banyak temen kayak tadi gitu. Dan iya, di betul, Indonesia betul. kalau punya Nah, banyak ini gaya, ya menarik udah juga ya. bener Makanya gitu, jadi kayak buat ya buat udah aku teman-teman nggak yang juga bisa lagi sama ini menonton aja kita gitu. di Gue sini di rasanya saat enak ini, di banget sesi main sama ini. jejaring Jadi gitu. kalian udah tahu persis nih. Kompetisi Jadi tuh jangan kayak jangan tiba-tiba datang ke ikut-ikutan Christine ujung-ujungnya tapi juga nggak maunya enak gitu. gambar kayak dia gitu atau sebaliknya kan jadi ini kita atau artisnya jadi bingung dia mau mau gimana kan. Cuma bagusnya adalah kalau kalian datang ke kedua perempuan hebat ini, mereka sudah langsung tahu, oh ya udah langsung ke Christine aja atau langsung ke Lydia aja. Jadi udah tahu masing-masing ya. Tapi tadi Lydia belum sempat cerita eh, tato yang paling susah yang dikerjakan itu apa, Lydia? Pernah ada nggak? Kalau tadi Christine, bedakan pucuk ubi hijau dengan sayur, sorry, dengan sambal Cabai hijau. hijau. Iya, sambal hijau di masakan Padang. Em, Dan itu bisa dilihat di Kalau pameran. kombinasinya, kalau Iya, kalau Lydia apa, Lid? Oh ya? Client handling ya. kalau yang paling susah, Heeh. sebenarnya yang paling susah itu ngerjain orang yang belum berani Ah, tatoan sih. Kayak, iya, ada yang karena sekarang udah heeh. karena udah diterima sama awam, kayak udah jadi semacam fashion statement juga gitu. Ada yang sebenarnya dia belum belum punya apa ya, kayak belum Oke, cukup oke. mentalnya lah gitu untuk punya komitmen kayak gitu, sehingga kita menawarkan apa ide-ide apapun juga mental aja nggak jadi. Itu yang suka kalau dari segi klien, hubungan klien dan tato artisnya. Kalau yang paling mm, kalau yang paling lama aku kerjain yang spiralnya Mbak Dita, karena ya itu juga tentang Itu mental berapa banget lama menurut yang aku, spiral juga itu? Kalau nggak salah itu penting, juga dan kita dikasih juga taunya menampilkan itu di terserah kamu, pameran pokoknya ini spiral. dan kamu bilang memang terkait Pas juga yang dengan kayak trauma gitu di aku masa langsung lalu ya, terutama dengan overthinking. kasus yang ada di 65. Semoga Nah, sesuai sih. itu berapa lama pengerjaan kamu? Karena kan pasti ada riset sendiri, ada ngobrol bareng sama Mbak Ditanya juga sama klien kamu itu gitu. Ya, satu rejim, ya. Hmm. Kalau Mbak Dita yang ini yang apa, Soeharto Resign sebenarnya dia. Em, uh-uh. Itu ngobrol awalnya 2 tahun ke belakang, ngobrol lagi, terus mumetnya
5 bulan, Bisa 4 sampai setahun bulan, ya berarti ya kalau terus bisa minta ikut waktu itu. lagi 2 minggu, terus nah sesinya sendiri 3 kali, jadi nggak tahu di total berapa lama. Ya tapi Oke. khusus banget sih Jadi memang ada proses panjang untuk gitu. hasil yang bagus tentunya. Nah, Iya aku jadinya oh udah siap belum 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 jangan dulu gitu. Jadinya jadi akhirnya malah kayak tato ya artisnya udah yang dah. jiper jadinya dulu. Oke. Nah, untuk Christine sendiri, aku ingin tanya untuk ada Belum bukan yang ada tadi juga kayaknya udah. kalian menerima inspirasi dari klien kalian itu terkadang mungkin ada beberapa wah ini termasuk dianggap tabu nih di Indonesia atau isunya sensitif nih. Kalau nggak salah waktu itu ada soal yang di Papua ya kalau nggak salah ya Christine ya. Nah itu Ya, gimana ketika dirimu menanggapi atau mungkin juga Lydia pernah juga ya seperti Soeharto rejim itu menanggapinya tuh gimana kalau dari kalian? itu aku aku tahu sudut pandangnya klien aku tuh valid dan aku merasa sudut pandangnya dia juga perlu diangkat karena hal itu masih jarang banget dibicarain. Jadi aku malah kayak semangat banget sih buat jadiin itu konten karena kan aku juga bikin konten juga di TikTok. Jadi itu aku malah semangat banget sih buat pastiin kalau vlog itu cerita cerita dia, pengalaman dia di sana itu bisa terdengar sebanyak mungkin orang gimana caranya. Aku kayak semangat banget bikin videonya. Lebih kayak gitu sih. Jadi Jadi tapi takut nggak takut ya sebenarnya ya karena kan maksudnya selain isu Papua juga aku kadang-kadang kayak emang open banget soal LGBT issue gitu-gitu ya hmm, kadang aku kena backlash juga sih ngomongin hal-hal sensitif dan ya kayak ya mau gimana lagi ngomongin isu sensitif pasti kadang-kadang kena backlash mau ngomongin soal apapun itu yang sensitif pasti kena jadi kadang ya ya udah upload besok aja baru nonton baru baca komen gitu lebih kayak gitu sih. atau jangan dibaca komennya biar nggak usah pusing Iya iya kadang-kadang aku juga matiin aja kolom komennya stres. biar nggak stres. Iya ya setuju setuju. Lydia gimana nih untuk menanggapi hal semacam ini? Hmm, Em, karena itu juga terjadi personal ke aku sih kalau yang Mbak eh, iya, 65 ini dan banyak banget keluarga-keluarga lainnya sih aku pikir jadi kayak dan Indonesia tuh masih belum juga sampai sekarang bisa membicarakan soal tragedi 65 dengan tanpa trauma atau keamanan gitu. Jadi kita lebih hmm. Dan lebih kamu pun menontonnya juga yang di ada sisi kayak Kristen esoteriknya gitu nggak kayak deg-degan gitu gimana atau kalau mungkin dapat kita lihat backlash silver misalnya? liningnya gitu. Kita lihat kayak harapan yang bagus ke depan itu yang kita highlight dan dia juga Hmm, setuju gitu. Jadi oh sangat sih waktu itu hmm. kami berdua juga berdiskusi panjang gitu karena Iya, kita nggak terlalu banyak cerita mendetail iya, tentang apa yang terjadi di keluarga masing-masing, tapi ada rasa ketakutan yang khas gitu dari orang-orang yang pernah kena uh, apa ya yang pernah terjadi gitu. Ya jadi kayak um, aku dan dirinya sama-sama punya pengharapan semoga um, entah bagaimana nanti di kemudian hari tapi apa yang sedang mungkin dikerjakan atau ya isu-isu kemanusiaan ini akan keluar iya. dan yang Itu keluar juga itu menjadi harapan sesuatu kita yang semua baik lah biar supaya untuk kita perbedaan ini semua bukannya malah memecah tidak belah, hanya tapi dari justru 65 malah tapi juga bisa dari bikin kayak kita duduk bareng LGBT rame-rame, atau ngobrol, sebenarnya makan-makan. di Indonesia Karena lebih kan mudah untuk sebenarnya membicarakan di Indonesia perbedaan kan sih itu ya, gitu makan orang makan kan yang penting ngumpul gitu, yang penting kita bareng-bareng. Kolektivisme Indonesia itu memang sangat kuat dan harusnya kolektivisme ini juga bukan jadi sebuah pemecah. Makanya perbedaan ini seharusnya malah justru bikin kita bareng-bareng. Kayak tadi lempar-lemparan klien, karena semua bisa berbeda-beda, ya kan?
Oke, thank you so much. Kita terasa udah sejam Thank ini you. kita ngobrolnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dan kalau misalnya juga follow Ruang Arati atau follow Revolver Tattoo Studio tuh kemana? Dan kalau misalnya masih ada slot sampai akhir tahun, silakan diomongin di sini, silakan. Atau ada flash tattoo lagi yang mau dikeluarin, kapan nunggunya buat teman-teman ini? Kayaknya daripada dari tadi ada beberapa yang nanya ke dalam DM-an kita. Silakan, silakan. Apa ya? Ada yang nanyain ya di IV Tamrin bisa tato apa enggak? Nggak bisa. Nggak Iya, bisa. ada yang nanyain. Kalau bisa ya mungkin nanti dipikirkan gitu. Tapi untuk saat ini masih belum bisa ya guys. Iya, masih Jadi belum bisa. jangan ke sana mau bikin appointment. Aku aja masih belum sempat ke sana. Nanti Kamis rencananya mau ke sana, mau lihat Oke. pamerannya, mau lihat exhibitionnya. Semoga bisa ketemu sama yang lagi nonton, mungkin mau mampir juga ke sana. Nanti hari Kamis. Udah itu aja. Oke. Lydia gimana kalau untuk Ruang Aratimu? Ya, kayak lebih apa ya? Aku mikirnya mungkin Hmm. kalau klien pengen nato cari spesialisasi artisnya, terus setiap artis mereka punya pola sendiri. Kalau nggak dibanding-bandingin lebih enak karena ketika nato sama artis yang ini alurnya gini, ya itu alur dia gitu. Dan pakemnya yang penting tato yang kita bikin itu tidak mengecewakan dan kayak kita juga pasti punya tanggung jawab. Misalnya, oh ada yang kacap yang kayak gitu. Dan kalau ada kritik dan saran, kalau misalnya studionya punya box kritik dan saran, boleh ke dalam. Jadi kayak kita tuh di sini pengennya, kalau aku pribadi dan Christine juga aku yakin pengennya tuh studio-studio atau tato-tato artis tuh semua tuh ngumpul gitu, bukan jadinya wah aku lebih bagus dari ini lebih bagus kayak gitu. Dan kadang ada semacam apa ya, bukan hal yang terlalu terlalu besar, tapi kayak ketika ada klien yang dia Iya, oh jadi misalnya jangan kurang bahan gibahan rapi ya. gitu sama yang sini, kadang aku pengennya jangan diceritain ke Jangan aku, julid, jangan ceritanya bahan langsung gibahan. ke artisnya aja kayak gitu. Aku jadi nggak enak dengernya nih gitu kayak gitu sih. Iya, pasti, pasti. Oh, satu lagi nih. Mungkin kalian punya pesan atau tips buat Iya, teman-teman iya. kita yang mau tato, baik perempuan Pasti ataupun diterima laki-laki, biar bagaimana caranya dan mereka sangat juga punya kayak terima kok sistem, artisnya. apa ya, punya salah satu tips untuk melindungi diri mereka dari kekerasan seksual yang mungkin bisa terjadi atau pelecehan. Itu bisa bilang apa? Maksudnya apa mungkin, oh saya mau ditato ini atau itu, atau ini nggak boleh ya, atau apa? Mungkin ada tips-tips tertentu dari kalian yang bisa di-share di sini. Baca reviewnya baik-baik sih. Baca review tato studio Hmm, baik-baik. Terus oke. kalau cewek-cewek, kalau misalnya nggak nyaman di area yang daerah ribs gitu-gitu, mending pakai nipple sticker supaya lebih Oke, secure aja. Jadi kalau memang harus buka semua pun juga masih nggak se ketutupan. nggak se oh ya iya iya nggak Ya. sebugil itu gitu. Dan kalau misalnya kalian emang nggak nyaman disuruh buka Hmm, baju, kalian tuh bisa banget loh request kemben gitu. Biasa di tiap studio ada nyiapin sih. Kalau misalnya nggak, bawa BH itu dalemannya tuh yang banyak model gitu. Jadi bisa memungkinkan buat dicoba-coba gitu, jangan jangan pakai BH yang normal doang karena kan terlalu ketat tuh. Jadi oh iya iya iya. pokoknya kalau misalnya nggak nyaman, request aja gitu ke artisnya, boleh nggak ini nggak dibuka, boleh nggak di tape aja atau gimana. Aku bisa kok untuk ngatasin orang misalnya nggak mau lepas BH, ya udah di tape atau Hmm, apa, pokoknya senyamannya kalian dulu sama bajunya ya. baru ditato. Jangan nanti tiba-tiba di tengah-tengah disuruh buka baju, jangan mau-mau aja gitu. Harus pastiin kalian nyaman dulu baru duduk di bed lagi. Itu sih menurut aku yang paling penting biar lebih nyaman. Buat cewek sih, tapi kalau buat cowok aku kurang paham ya. Sama, buat cowok juga mungkin berlaku. Ada beberapa cowok mungkin yang nggak berani buka bajunya juga kan. Siapa tahu bisa juga. Iya, ada sih. Klien aku cowok-cowok Iya, juga ada aja yang nggak nyaman ada buka baju juga. emang. Mungkin nggak se-open atau se-ekspresi itu untuk bisa membuka baju. Kalau Lydia mungkin ada saran nggak atau tips?
Hmm. Kalau takut mungkin datang bawa teman satu, kasih tahu kemana itu. Terus kayak kalau yang tadi dibicarakan Christine semuanya aku setuju, Ya, aku sama setuju. juga kayak gitu. Dan juga banyak tato artis cowok yang nggak predatorik kok. Ya benar, baca reviewnya lagi. Banyak juga yang profesional gitu. Dan ketika dia profesional dia nggak mungkin macam-macam gitu sih. Kalau misalnya kalau Ya, pengen tahu lebih lanjut, nggak ada salahnya mengedukasi diri dulu, baca-baca di Google. Kalau pengen tato yang ya, ini nih, kayaknya aku setuju. harus kayak gini, Jadi kayak kalau gini, ada kayak apa-apa bisa kayak langsung ke ditolongin kantor sama gitu. temen ya. Itu semua udah gampang diakses di dunia maya gitu. Tapi paling utama sih ya itu. Kalau misalnya Oke, benar-benar takut, bawa aja teman satu iya. gitu. Terima kasih banyak, Christine dan Lydia, atas waktunya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Iya, jangan lupa kalau seandainya kalian ada project-project lainnya, bisa di-share juga ke kami di 100% Manusia Kurang Film lebih begitu. Festival. Nanti kita bantu untuk promosiin juga kalau kalian lagi ada acara di mana, ikutan kompetisi di mana. Siapa tahu kita bisa Makasih Kak. cheering you guys, jadi cheerleadernya gitu kan. Let us know. Dan kalau dan semoga kalian bisa, aku sangat pingin banget melihat kalian bikin solo exhibition masing-masing dari kalian. Waduh, berat sekali ini melawan arusnya loh. Ini berat banget loh pasti. Makasih. Karena kayaknya sampai sekarang aku belum pernah melihat tuh ada pameran tato yang isinya semua ada perempuan semua gitu. Kayaknya itu kayaknya seru deh. Waduh, iya, kayaknya masih jarang banget sih. Belum belum ada sih. Iya belum ada gitu. Jadi harusnya bisa, padahal karena tato itu adalah sebuah seni yang nggak kalah cantiknya dengan seni apapun gitu, gitu kan. Dan susah bikinnya, susah Betul loh banget bikinnya sih. dan sakit. Thank you so much ya Lydia. Thank Kamu you, pasti thank you. thank you Christine. Ya Christine, nanti kita ketemu hari Kamis di IVI ya. Semoga ya kita bisa ketemu. Thank you so much and keep up the good work. Be the change maker that you are. You guys are so brave. We're so proud of you. Semoga ada. Thank you. Thank you. Makasih. Terima kasih banyak Lydia. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Malam. Oke semuanya, terima kasih teman-teman tadi sudah ngobrol bareng dengan saya dan juga Christine Harsojo dan juga Lydia Adventa, kedua tato artis yang sudah lama mereka merupakan mungkin salah satu pionir untuk tato artis perempuan di Indonesia juga, yang dulu hanya beberapa segelintir dan sekarang akhirnya bisa katanya sampai 50 pun itu juga udah susah kayaknya untuk mencapai angka tersebut. Tapi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan atau ingin booking tato dengan mereka atau cuma mau ngobrol dengan mereka, bisa langsung follow mereka di Instagramnya, di Latvi Tattoo atau di Crystal Revolver atau di ruang studionya di Ruang Arati untuk Lydia serta Revolver Tattoo Studio untuk Christine. Silakan dicek di sana dan semoga pembicaraan kali ini membuat kalian saya bukannya ingin membuat orang ingin mentato dirinya ya, enggak, saya cuma ingin kita di 100% Manusia ini, film festival ini ingin agar bahasan-bahasan seperti ini, obrolan-obrolan seperti ini terus berlangsung. Jadi apa hal-hal yang mungkin dianggap tabu atau hal-hal yang mungkin dianggap sebagai suatu hal yang negatif atau stigma negatif bisa kita telaah lebih jauh dengan kepala dan pikiran yang lebih terbuka. Besok kita masih ada pemutaran film di Erasmus dan juga di Goethe Institut Indonesia di jam 7 malam, semuanya gratis. Lalu kita akan ngobrol bareng juga IG live-nya di 100% film chat. Suka nyambung-nyambung dengan bahasa Indonesia. 100% film chat besok juga ada lagi dengan saya lupa salah satunya dengan tokoh asli di film opening kami di Eismayer, yaitu Charles Eismayer dan Mario Valak, dan juga dengan Mas Tony Trimarsanto serta Mbak Melin Sofian. Juga besok kita akan ngobrol untuk di film pendek mereka yang berjudul Someday atau kisah si Farah dari Bandung yang ada di kompilasi 100% Reality Bites. Nah, 100% Reality Bites ini
cukup istimewa karena diputar di online, jadi kalian sudah bisa nonton dari sekarang di festivalscope.com. Lalu kita juga ada film pendek Indonesia yang pertama kalinya akhirnya bisa diputar secara offline untuk terbuka dan secara gratis, yaitu film pendek berjudul Teguh. Teguh ini agak serupa dengan film opening kami, cuma mungkin memiliki ending yang berbeda dan merupakan bentuk film dokumenter. Dan besok kita akan ngobrol bareng dengan tokoh aslinya Teguh dan juga sutradaranya Riani. Semoga kalian bisa ikutan dan bergabung dengan kami. Saya Melina Putri Wismurti, Kepala Film Program dari 100% Manusia Film Festival undur diri. Sampai bertemu kembali besok. Selamat beristirahat.